Allah juga tahu bagaimana niat kita. Nah, itu khabir. Diingatkan oleh Allah, dikunci perintah takwa itu, hati-hati ya. Karena Allah itu maha mengetahui semua yang kamu lakukan. Bukan cuma mengetahui secara sepintas, tapi Allah mengetahui secara detail. Walaupun bisa jadi mata kita nggak bicara, cuman gini doang. Allah mah tahu, dihitung itu nanti. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kamu nyatakan, kamu sembunyikan, kata Allah, yuhasibukum. Allah akan menghisab kamu. Kalau kamu melupakan Allah, kata Allah, fa ansahum anfusahum. Kamu akan lupa diri. Jadi kalau dalam proses kita bermuhasabah, temukanlah kekurangan-kekurangan kita, kekeliruan kita, kesalahan kita, tapi jangan salahkan Allah. Minta doa. Nah, salah satunya itu doa yang saya susun untuk di Arafah itu adalah doa Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan pada Allah itu ada asma-asma yang baik dan mintalah dengannya. Ar-Rahman, wahai Allah yang maha pengasih, jadikanlah saya orang yang punya rasa kasih. Kasihanilah saya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan susah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit. Kasihanilah orang-orang yang saya kasihi. Terus itu dari satu Asmaul Husna, doanya berebet banyak. Ya Rozak, wahai pemberi rizki, karuniakanlah rizki kepadaku, bla 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 bla. Jadikanlah aku sebagai wasilah pemberi rizki kepada manusia sebagai perantaramu ya Allah. Seneng gak kalau kita jadi perantara Allah? Kalau kita jadi perantara Allah, yang maha ar-Rozaknya Allah, tapi kita minta kepada Allah yang maha ar-Rozak supaya selain Allah memberikan rezeki kepada kita, kita minta sama Allah, ya Allah, pilihlah saya untuk menjadi perantara rizkimu bagi manusia lain. Kan bahagia tuh kalau gitu. Boleh. Jadi minta sesuatu dengan Asmaul Husna. Ayatnya di surat Al-Baqarah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Alhamdulillah, ibu-ibu rahimakumullah, atas izin Allah kita masih bisa diberi kesempatan hidup, masih berada di bulan Hurum, bulan Zulhijjah. Tanggal berapa sekarang? 19 lebih ya? 19. Masih bulan Hurum, di mana ketentuan beramal soleh. Kalau orang beramal soleh pahalanya dilipat gandakan, kalau orang bermaksiat dosanya juga dilipat gandakan. Allah masih menyayangi kita untuk menjaga aid kita. Apa aid? Kosongnya kita dari dosa setelah Ramadan, insya Allah. Faiznya kita, banyaknya pahala kita setelah Ramadan masih Allah jaga dengan adanya bulan Hurum. Karena di bulan Hurum kita diminta banyak beramal soleh dan meninggalkan maksiat. Tadi saya sudah melihat ada rombongan haji yang pulang, Masya Allah. Yang berangkat tanggal 2 Mei udah pulang hari ini ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi haji mabrur. Ada yang masih ingat apa cenah haji mabrur itu?
tambah kebaikan, kebaikannya netep. Jadi yang disebut haji mabrur itu bukan artinya bukan diterima. Kalau diterima itu makbul. Kalau mabrur itu dari kata birrun, artinya baik. Jadi mabrur itu artinya adalah haji yang setelah itu makin baik dan kebaikannya tuh netep. Terus-terusan istiqomah, nah itu mabrur. Jadi cirinya orang haji mabrur setelah pulang haji dia makin baik. Ini di depan masih ada meja kosong, Bu. Dan malaikat mah nggak perlu meja, nggak perlu karpet, sok we dieusian. Jadi bulan Zulhijjah ini adalah bulan terakhir di dalam hitungan Hijriah. Kalau di dalam hitungan Masehi bulan Desember. Kalau dalam hitungan Hijriah itu bulan Zulhijjah. Jadi Zulhijjah itu bulan ke-12 di dalam kalender Hijriah. Alangkah baiknya kalau di akhir tahun ini kita melakukan evaluasi. Tadinya itu teh 2 judul, Bu Sufi judulnya apa? Saya kasih pilihan Mapag Tahun Baru atau Muhasabah Akhir Tahun. Digabung sama Ustazah Umah, Mapag Tahun Baru dengan Muhasabah Akhir Tahun. Jadi bagus ya. Mapag tahu, mapag menyongsong. Menyongsong tahun baru dengan muhasabah akhir tahun. Muhasabah adalah sebuah adab, sebuah akhlak yang sangat baik kita lakukan dari kata hasiba, artinya menghitung, mengukur, naker-naker. Apa yang dihitung? Yang dihitung itu adalah amal soleh. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Hasr ayat 18-19. Surat apa, Bu? Surat ke-59. Nah, enaknya kan nulisnya tuh dari sini. Ayat 18-19. Ibu kelihatan dari sebelah sana? Nah, Al-Hasr. Ini dalil muhasabah, atau kalau dalam bahasa kekinian mah evaluasi gitu ya. Insya Allah saya nggak terlalu lama, niat nama biasa na oke-nya, niat nama nggak terlalu lama ini teh. Alhamdulillah ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya kalau Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu teh? Ya, itu terjemahannya. Saya nanya artinya, maknanya apa? Kalau Allah memanggil dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Khusus untuk orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Yang tidak beriman tidak wahai. Artinya apa? Kalau orang yang gak punya iman, dia gak akan noleh dengan panggilan ini. Bu, di depan masih kosong, Bu. Depan pinggir kanan kiri masih kosong. Oh, ambeh gampang lamun pulangnya. Cepet keluar. Bising belanjaannya abisun. Jadi kalau orang tidak beriman, dia enggak akan noleh dengan panggilan ini. Kenapa? Karena setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, Allah akan menyampaikan sebuah perintah. Nah, kalau orang enggak punya iman, dia enggak akan noleh dengan perintah ini. Ini bukan ya ayuhan nas. Kalau ya ayuhan nas kan semua.
ya Bani Adam semua. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang punya iman. Jadi pertama kalau dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, satu, artinya yang akan merespon hanya yang punya iman. Yang kedua, kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, artinya kualitas amalnya nanti akan sangat tergantung dengan kualitas imannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Dan kalau nggak punya iman mah nggak akan mau disuruh saum. Lalu yang kedua, kualitas saumnya seperti apa? Tergantung imannya kayak gimana. Kalau imannya sekedar, lo tahu sekarang Ramadan? Iya tahu atulah. Iman tuh dia. Wajib nggak saum Ramadan? Wajib. Puasa tuh ente? Kayak doi lah. Kadar imannya segitunya. Kadar iman saumnya ada yang merasa cukup. Nu penting mata batal tapi kan ka maghrib geus beres. Ada yang begitu. Ada yang nggak merasa cukup dengan itu saja. Dia pengen tilawahnya hatam per 3 hari. Dia pengen sedekah tiap hari. Dia pengen taraweh tiap hari. Dia pengen itikaf full dan seterusnya. Maka kualitas saumnya akan sangat tergantung kepada kualitas imannya. Nah, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, surat Al-Hasr ini Allah akan menyampaikan sebuah perintah yang tidak bisa diikuti kecuali orang itu punya iman. Bagaimana kualitas menjalankan perintah itu tergantung kualitas imannya orang itu seperti apa. Apa perintahnya? Ittaqullah, kata Allah. Bertakwalah kepada Allah. Satu, perintahnya itu adalah perintah bertakwa. Apa itu takwa? Dari kata taqi atau takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah, maka orang yang bertakwa itu menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua perintahnya setelah takwa itu wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu perhatikan saya teh cerita nama lagi disuruh anggun sama Allah teh. Biasa suset gitu segala macam. Sekarang mah ini insyaallah. Disuruh apa yang pertama? Takwa. Yang kedua disuruh evaluasi. Unzur kata Allah. Wal tanzur nafsun. Siapa yang disuruh evaluasi itu? Setiap nafas, setiap jiwa. Jadi setiap orang harus melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri. Ibu perhatikan kata unzur, nazar. Kalau di terjemahan ibu, di terjemahannya apa? Punten, saya nggak pegang terjemahan. Bukan karena saya ngerti bahasa Arabnya, pedahwe Qur'ana nuliti. Apa bu diterjemahkannya? Perhatikanlah, ya, perhatikanlah atau lihatlah. Kata nazar ini arti asalnya adalah melihat. Tapi melihat juga ada menggunakan kata basor. Melihat juga ada menggunakan kata ro'a. Saya pernah jelasin ini ya. Whiteboard Ada kata ro'a, ada kata nazoro, ada kata basoro. Ini tiga-tiganya artinya melihat. Bedanya apa? Meneliur ngajejeng Bu Sufi mah kudu mikir we.
Bahewe atau abe pinter. Dah kalau nggak ngerti mah bu, ibu nanti pusing. Tara pusing, kita udah tara diperhatikan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ada kan ayatnya? Apakah kamu tidak lihat? Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana orang-orang yang mendustakan agama itu? Gitu kan? Basoro banyak di dalam Al-Quran. Innallaha sesungguhnya Allah yubassirun melihat apa yang kalian lakukan. Apa bedanya ro'a, nazoro sama basor? Aduh, saya nggak bawa door prize, Dulu saya nyatetnya di sebelah sini, Bu. Masa ini jamaah baru semua, nggak mungkin atuh. Masa bukunya udah ganti semua? Harusnya ibu jawab gini, nggak apa-apa Bu Sufi, jelasin ulang aja, Allah juga ngulang-ulang ayat. Gitu ibu jawabnya. Jadi kalau ro'a tuh ngelihat aja Bu, lihat nih, udah. Ibu ngelihat apa tadi di Masjid Al-Mutakin? Ngelihat bomil banyak, jamaah juga banyak, udah ada pengajian, iya, itu ro'a, udah. Tapi kalau nazor itu lebih detail dari ro'a. Nazor tuh bisa begini, ibu pulang dari Al-Mutakin, iya, ada berapa yang hadir, ibu tahu jumlahnya. Ada berapa orang yang jilbab hitam, ada beberapa orang yang pakai kacamata, ada berapa orang yang duduk di bawah, ada berapa orang yang duduk di kursi, ada berapa orang yang nundutan. Itu namanya nazar. Jadi melihat secara lebih detail. Makanya orang yang mau menikah itu harus nazar. Nazarnya teh bukan ditutup di titenan, cing hayang ningali cepilna bisingan aya hiji gitu, bukan. Maksudnya dicari info sedetil-detilnya. Ke keluarganya, ke orang tuanya, ke tetangganya, ke temannya, ke sahabatnya gitu. Itu nazar. Seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya mau menikah dengan si fulanah. Kamu udah ketemu? Belum. Udah nazar? Belum. Hadis itu balik deh kata Rasul. Nazar. Kamu lihat perempuan itu. Jadi nggak boleh Bu kalau misalnya mau menikah katanya asal gabruk gue gitunya. Baru ngelihat pas di pelaminan gitu, itu nggak boleh ternyata, harus dilihat dulu. Karena walau bagaimanapun manusia tuh punya nafsu ya, punya syahwat, maka akan lebih baik kalau orang tuh menikah kepada orang yang memang dia tuh punya cinta gitu, punya kecenderungan lah gitu ya. Nah itu nazar. Kalau basor itu melihat tapi dengan hati, itu basor. Kalau ibu melihat Ka'bah, kalau nanti ibu umroh atau haji ya, amin. Dan ngelihat Ka'bah teh nggak pakai logika Bu. Matanya ngelihat, ujug-ujug nangis weh, ya kan? Kita teh nggak mikir itu ukuran sabaraha meter kali sabaraha meternya, tingginya teh sabaraha, itu teh persegi Ibu. Ka'bah itu nggak kotak persis persegi 4, enggak, ukurannya tuh beda-beda setiap sisi tuh. Saya dulu diajarin sama Ustadz Yusuf Mansur Surya Negara. Ternyata itu nggak tepat banget karena ya zaman dulu mungkin ngebangun nggak pakai siku-siku, nggak pakai alat presisi gitu kan ya. Kan kita ngelihat Ka'bah tuh nggak pakai ini. Matanya ngelihat, yang meresponnya hati. Kayak ibu kalau udah lama nggak ketemu anak, nggak ketemu cucu, nggak ketemu minantu, baru kelihatan di pintu pagar atau di bandara, baru kelihatan turun dari pesawat aja ibu geus nangis. Nah itu namanya basor. Matanya ngelihat, tapi yang bergerak hatinya.
Allah melihat kita hanya menggunakan kata basor. Allah nggak menggunakan kata ro'a, nggak menggunakan kata nazar ketika menggambarkan bahwa Allah melihat hambanya. Kenapa? Karena Allah melihat hambanya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, terkait dengan evaluasi, Allah menyuruh kita menggunakan kata nazar, enggak dengan kata ro'a. Jadi kita mengevaluasi itu tuh enggak cuma sekedar, nya kamari teh saya teu puasa, nya kamari teh saya teu puasa Arafah, udah begitu. Tapi sambil dititenin, kenapa ya kemarin teh saya nggak puasa Arafah? Alasannya teh apa ya? Kira-kira yang membuat saya enggak puasa teh apa? Kira-kira supaya tahun depan saya bisa puasa lagi teh gimana? Ah, itu nazar. Faham Bu ya? Jadi perintah Allah wal tanzur nafsun. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk diperhatikan? Ma qaddamat lighat. Ma ini artinya adalah segala sesuatu. Enggak selalu ya Bu ya, di dalam Al-Quran itu ma itu kadang-kadang artinya tidak. Ma itu kadang-kadang artinya apakah, siapakah, di manakah, bagaimana, artinya macam-macam. Tapi dalam konteks ayat ini, ma itu artinya adalah segala sesuatu. Segala sesuatu apa? Ma qadam. Qadam itu artinya yang sudah lalu. Kalau dalam ayat ini artinya adalah segala sesuatu yang di dunia. Lighat. Lighat itu untuk besok. Atau artinya adalah akhirat. Jadi siapa yang harus melakukan evaluasi setelah perintah takwa? Apa yang harus dilakukan oleh orang beriman adalah melakukan evaluasi. Siapa yang harus melakukan evaluasi? Setiap nafas, setiap diri, setiap individu. Jadi itu adalah perintahnya kepada setiap orang. Apa yang harus dievaluasinya? Segala sesuatu di dalam hidup kita kemarin. Untuk apa? Memastikan bahwa yang kemarin itu bermanfaat untuk besok supaya besok bisa lebih baik. Kemarin bisa dalam pengertian hari Ahad kemarin, karena sekarang Senin, supaya Selasa kita tidak seburuk Ahad kemarin atau kita bisa lebih baik. Bisa jadi tahun sekarang kita evaluasi supaya tahun depan lebih baik. Bulan sekarang kita evaluasi supaya bulan depan lebih baik. Atau maknanya adalah yang dievaluasi itu segala sesuatu yang terjadi di dunia supaya, apa bahasa Indonesianya? Apa yang kita dapatkan di dunia, segala sesuatu itu lighat, bisa kita bawa pulang ke akhirat. Makanya kita harus evaluasi. Kira-kira waktu kemarin kita sakit itu, di akhirat kita dapat apa ya? Kira-kira waktu kemarin saya punya anak bayi, di akhirat saya dapat apa? Kira-kira kalau waktu kemarin kena COVID saya dapat apa? Kira-kira kemarin waktu usaha saya bangkrut, di akhirat saya dapat apa? Gitu. Ma qaddamat lighat. Kalau ditafsir qadam di sini artinya yang terdahulu, di sini artinya bermakna di dunia. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya? Saya selesaikan dulu ayat ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat wattaqullah. Jadi perintahnya tuh, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Setelah bertakwa kepada Allah, evaluasilah kehidupan kamu di dunia supaya kehidupan di dunia kita itu membawa keuntungan kita di akhirat.
dikunci lagi sama Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya apa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Ini saya jelaskan makna khabir. Di terjemahan ibu apa? Ininya. Apa Bu? Maha teliti. Ada yang maha apa lagi? Mengetahui. Ada yang lain? Jadi khabir itu hampir sama dengan alim. Sama. Alim itu mengetahui. Tapi kalau khabir, kalau mengetahui itu gini nih Bu. Kalau mengetahui itu coverage-nya. Apa namanya? Coverage-nya naon? Jangkauannya, luasnya, permukaannya. Tapi kalau khabir, kedalamannya. Paham nggak? Misalnya gini. Berapa luas Masjid Al-Muttaqin? Sekian meter persegi. Nah, itu alim. Kalau khabir, mengetahuinya itu lebih detail. Yang atas dalamnya ukuran kali sekian, terasnya sekian kali sekian, yang bawah ukuran sekian kali sekian, terasnya sekian, kamar mandinya sekian. Nah itu khabir. Lebih detail mengetahuinya. Enggak cuman permukaannya aja, tapi kedalamannya pun, kedetailannya itu Allah tahu. Ketika Allah melihat kita tidur, ketika Allah melihat kita bicara, Allah tidak hanya melihat kita sedang bicara, tapi Allah juga tahu apa yang ada di dalam hati kita. Allah juga tahu bagaimana niat kita. Nah, itu khabir. Diingatkan oleh Allah, dikunci perintah takwa itu, hati-hati ya. Karena Allah itu maha mengetahui semua yang kamu lakukan, bukan cuma mengetahui secara sepintas, tapi Allah mengetahui secara detail. Walaupun bisa jadi mata kita nggak bicara, cuman gini doang. Allah mah tahu, dihitung itu nanti. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kamu nyatakan, kamu sembunyikan, kata Allah, yuhasibukum. Allah akan menghisab kamu. Mau kita mah dengar ayat itu kagak ada yang pingsan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya padahal udah mandi, kenapa ada lalat ini teh? Si emang. Yuhasibukum billah. Seorang sahabat pingsan Bu 2 hari ketika mendengar ayat ini. Kenapa dia pingsan? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin yang terlintas di dalam hati kemudian Allah hisab? Lalu siapa yang bisa terbebas dari hisaban kalau gitu? Gak akan ada. Karena pasti manusia itu punya lintasan hati. Kadang-kadang dia dengan sajorelat atuh. Sajorelat tahu? Sepintas aja gitu ya. Ngelihat tetangga lagi renov, ujung-ujung ngecat rumahnya teh pakai pink gitu ya. Nah ujung-ujung gue teteh di hati. Iya kan? Hug pink nate pink moronyoy misalnya teh gitunya. Bae da teu haram atuh teh asup neraka gara-gara cat warna pinknya. Tapi da eta teh refleks dalam hati teh nya. Nu kitu dihisab, pingsan atuh sahabat. Bangun lagi, setelah bangun itu diupah apeh teh apa? Cup gitu. Dia apa? Menihara rese bahasa Indonesia atunya dihibur lah. Dihibur apa hiburannya?
Ayat 286-nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teh ayatnya tuh sebetulnya itu, Bu. Bukan begini, ada orang yang meninggal, anaknya meninggal. Sabar ya Bu ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah mah tidak akan memberikan ujian kecuali kita kuat menanggungnya. Emang bener sih gitu, bener ya. Tapi teh ayatnya bukan dalam konteks itu, Ce. Jadi apa yang tidak bisa kita kuasai di dalam hati kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi ayat ini tuh nggak boleh jadi dalil supaya kita mentoleransi gerentes hati kita, bayar da eta mah teh dihisab. Terus kita ngagerentes berbisik di dalam hati, ngomentarin segala sesuatu. Itu mah bukan la yukallifullah. Itu mah akhirnya dikondisikan. Kalau orang setiap melihat segala sesuatu hatinya berkomentar, lalu itu menjadi kebiasaan, itu mah bukan di luar kuasa kita. Eta mah dengan kontrol kita. Kalau kita makin sering biasa berkomentar dengan apa yang kita lihat, walaupun komentar itu cuma di dalam hati, itu nanti otak kita, Bu, cuman butuh beberapa kali mengulang sebuah perilaku, otak kita akan bilang, woi, rumusnya begini nih ya, kalau lo lihat sesuatu, ayo komentar gitu. Itu di dalam hati itu akan begitu. Kita lamun teu komentar teh meni asa atel gitu. Gak boleh. Kalau itu sudah terkondisikan, ya tetap dihisab. Karena itu akan jadi noktah di dalam hati kita. Orang pakai baju kieu di komentaran. Orang rumahna kieu di komentaran. Orang gaya na kieu di komentaran. Orang pasang status gini di komentaran. Hayu segala di komentaran. Nanti jadi kebiasaan di dalam hati kita. Jadi noktah hitam di dalam hati kita. Larinya nanti jadi hasad. Kalaupun enggak hasad jadi ghil. Tahu ghil? Itu ghil tuh kita minta doa loh sama Allah. Rabbana wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Ya Allah, jangan engkau jadikan di dalam hati kami itu ghil kepada orang-orang beriman. Apa itu ghil? Ghil itu di bawah hasad, Bu. Muncul orang Sunda mah ghil teh goreng hate. Bukan hati ayamnya. Ya goreng hati, naon sih terjemahan bahasa Indonesia melihara rese. Julid, cakep. Benar, rada pas lah ya. Ghil tuh julid. Belum nyampe hasad sih. Nah julid itu segala di komen kan. Atuh netizen Indonesia mah edun. Sampai saya kemarin istighfar karena di salah satu konten medsos saya itu saya ada ngejelasin yang minal aizin wal faizin teh. Jadi saya gitu, apa terjemahnya minal aizin? Guru jawabnya mohon maaf lahir dan batin. Kan saya gitu ekspresinya. Ada Bu yang komen beneran. Gak usah gitu juga kali matanya. Cina gitu. Saya tuh, oh iya, terus langsung saya jawab mohon maaf ya karena itu mah ada spontan ya. Ke rumah saya mah dulunya orang teater Bu, jadi ekspresif pisan. Biasa aja kali matanya, nggak usah begitu sih. Anak saya yang ngasih tahu ibu itu ada yang komen tahu di TikTok katanya komen naon itu si ibu gaya nantong gitu cina. Oh iya tuh, alhamdulillah Bu. Evaluator terbaik itu adalah netizen. Nuku orang teka pikir salah ke ku netizen maka panggih. Alhamdulillah. Nah betumpat kadinya. Jadi Allah tuh maha mengetahui detil yang kita katakan, yang kita lintaskan di dalam hati, yang kita pikirkan, yang kita niatkan.
Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu, dinyatakan atau disembunyikan, Allah tahu. Itu Allah khabir. Bima ta'malun, atas segala sesuatu yang kamu kerjakan, kata Allah. Jadi perintah bertakwa, perintah mengevaluasi diri, setiap nafas yang mengevaluasinya, apa yang dievaluasinya, segala sesuatu, semua perkara yang ada di dalam hidup kita, supaya ligot bisa memperbaiki akhirat kita, dikunci lagi sama Allah dengan perintah wattaqullah. Lalu warningnya, hati-hati ya, karena Allah itu maha mengetahui semua pekerjaan kamu. Dapat sampai sini? Paham ya? Ini dalil evaluasi. Jadi kalau kita lihat evaluasi itu apa? Ujungnya evaluasi itu adalah ligot, supaya di akhirat kita dapat untung. Supaya di akhirat kita selamat. Pentingnya evaluasi itu bukan supaya, kan kalau di perusahaan misalnya ya, di perusahaan dievaluasi itu supaya tahun depan untungnya lebih banyak gitu kan, atau enggak rugi, atau omsetnya naik dan seterusnya. Kalau dalam konteks evaluasi nafas kita, supaya akhirat kita selamat. Nah gitu. Saya lanjut dulu ya sampai ayat 19, nanti saya jelasin bagaimana cara evaluasinya. Mohon izin minum dulu ya Bu ya. Bismillah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Yuk lanjut ayat 19. Setelah perintah bertakwa, perintah mengevaluasi diri dikunci dengan perintah bertakwa, lalu Allah ingatkan, hati-hati kamu dalam mengevaluasi ya. Karena aku maha melihat, kata Allah. Jadi dalam mengevaluasi itu tong memanipulasi. Karena Allah maha melihat. Abai ahnu eta mah tenan naon eta mah diulang deui ge gitu misalnya gitu ya. Lalu di ayat 19-nya kata Allah, wala takunu, jangan kamu jadi orang yang gimana, kalladzina nasullah, jadi orang yang seperti orang yang melupakan Allah. Nih, perhatikan. Kalau kita melupakan Allah, fa'ansahum anfusahum, maka kamu akan lupa diri. Jadi kalau kita tidak bertakwa, kita tidak pakai ini. Benarnya baterainya save juga nak. Punten ku kenca. Jadi kalau kita tidak melakukan evaluasi, kita tidak muhasabah diri, maka kita akan seperti orang yang melupakan Allah. Karena kalau kita melupakan Allah, cingnya di surat Al-Baqarah kata Allah, ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Jangan lupakan Allah, karena kalau kamu lupa sama Allah, maka enaknya kan jawabnya gitu ya. Ingatlah Allah, maka Allah akan mengingatmu. Jangan lupakan Allah. Kalau kamu melupakan Allah, Allah akan melupakan kamu. Ternyata nggak begitu di Al-Quran. Kalau kamu melupakan Allah, kata Allah, fa'ansahum anfusahum, kamu akan lupa diri. Allah mah nggak akan pernah sedurhaka apapun seorang hamba kepada Allah. Allah nggak akan pernah melupakan hambanya. Cirinya apa? Orang nggak sholat, jantungnya tetap diatur Allah. Orang nggak ngaji, matanya tetap dikasih lihat sama Allah, ginjalnya, pankreasnya, paru-parunya tetap dipompa sama Allah. Kalau Allah lupa sedetik saja, maka berhenti semua anggota tubuh manusia, mati. Dia 3 bar ya?
Allah nggak pernah melupakan kita. Tapi kalau kita melupakan Allah, maka kita akan lupa diri. Lupa diri, kalau orang nggak evaluasi, dia akan lupa diri. Kita tuh mau kemana? Kita tuh harus ngapain? Tujuan hidup kita tuh apa? Yang kita cari itu apa? Kalau kita nggak merenung, kita nggak muhasabah, nggak akan inget bahwa dunia ini untuk akhirat. Bahwa kita ini, ya Allah Karim, kalau disuruh pulang hari ini, Ibu seneng nggak? Cek Allah teh maut, ayo nanya witi majelis. Mau nggak Bu? Harusnya Ibu bilang, harusnya teh Ibu teh, oh kita teh ini nonte pogot tuh apa semangat. Kalau disuruh meninggal teh, kamu besok meninggalnya, iya ya Allah alhamdulillah, harusnya gitu. Kenapa? Karena di dunia, kata Rasul, di dunia itu hanya ada satu bagian dari rahmat Allah. Satu bagian rahmat Allah itu Allah bagikan ke seluruh makhluk Allah di muka bumi ini, dari zaman Nabi Adam sampai dengan orang yang terakhir nanti Allah wafatkan. Itu satu bagian. Cukup kah? Langsung saya. Oh yang ini. Tes. Yang ini? Apa yang ini? Dua anak ini kumaha sih? Ini aja ya, bismillah. Neng. Baik. Distrak, jadi poho. Apa tadi Bu? Lupa diri. Jadi mau nggak disuruh meninggal sekarang? Di dunia itu satu bagian rahmat Allah. Satu bagian rahmat Allah itu kita udah sebahagia ini, udah sebetah ini di dunia. Dengan rahmat Allah itulah seorang anak sayang sama orang tuanya, induk ayam akan marah kalau pitiknya diganggu dan seterusnya karena ada rahmat Allah. Orang yang sedih bisa tenang, orang yang berduka bisa tenang, itu karena ada rahmat Allah. Satu bagian saja kita sudah sebahagia ini, sebetah ini di dunia. Terus yang 9 bagiannya di mana Bu Subi? Di akhirat. Bu, 9 bagian rahmat itu adanya di akhirat. Jadi kira-kira mana yang lebih menyenangkan, di dunia atau di akhirat? Nah, atuh Ibu alim maut ayeuna. Karena kita merasa belum siap dengan bekal pulang kita. Maka kalau kita nggak muhasabah, kita akan lupa diri kita tuh mau kemana sih sebetulnya gitu. Kan sekarang banyak tuh orang-orang kaya yang hirup teh naon deui nya gitu. Imah geus ngajengleng, mobil udah bagus, kendaraan udah ini, deposito perusahaan ngaharuleng we. Rek naon deui gitu nya punya. Sampai bararingung duit geus diaur-aur ka ditu ka dieu loba deui gitu kan aya bener gitu. Da akan lupa diri kalau enggak ingat sama Allah. Fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kalau orang itu lupa diri, dia melupakan Allah, maka dia akan menjadi orang-orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik itu bukan orang murtad, bukan orang kafir. Orang fasik tuh Bu, imannya mungkin punya, tapi nggak cukup menahan dia dari maksiat. Jadi orang fasik itu muslim nama, tapi tetap bermaksiat. Muslim nama, tapi dosanya lebih banyak daripada amalnya.
Ya udah. Ada tadi ditekan buat pareum sorangan atau kamu tanya. Jadi kalau kita tidak melakukan evaluasi, lalu kita merasa kita baik-baik saja, aman-aman saja, jangan-jangan nanti kita jadi orang fasik. Iman punya, Islam iya, tapi dosanya lebih banyak daripada amalnya. Nah, itu orang fasik. Gimana caranya Bu Sufi hisab teh? Ya kalau mau ambil sederhana mah tinggal di list weh. Amal soleh apa yang sudah bisa kita lakukan, maksiat apa yang masih kita lakukan, mana yang mau kita tinggalkan, mana yang mau kita perbaiki, lah gitu sederhananya. Tapi mari kita merujuk kepada Al-Quran. Ibu buka surat An-Nasr, surat Idza Jaa. Saya pernah mau ngisi ceramah tafsir surat Al-Balad. Kata saya mau ngisi ceramah materi kita hari ini tafsir Al-Balad. Ibu-ibu tengah haruleng nya. Pas saya bilang ayat pertama la uqsimu bihadzal balad. Oh, eta mah surat la uqsimu Bu Sufi. Disebut surat Al-Balad kagak ngerti pas saya sebutin ayatnya. Oh, surat la uqsimu. Surat An-Nasr itu surat Idza Jaa. Al-Ikhlas jadi kulhu. Al-Muluk jadi tabarok. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Bukan wal fath ya Bu. Wal asalnya Ibu perhatikan wal fathu. Kalau di waqaf u-nya buang. Wal fath. Wal fath. U-nya jangan dikeluarin. Wal fath. Dan jika datang pertolongan Allah kepada kalian wal fathu dan kemenangan, wa ra'aitan nasa dan kamu akan melihat manusia yadkhuluna mereka masuk fi dinillah ke dalam agama kalian afwaja ke dalam agama Allah afwajan dengan berbondong-bondong. Ini adalah ayat tentang kabar gembira kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Islam akan segera dimenangkan. Maka para sahabat ketika turun ayat ini hampir semuanya bersuka cita. Bahagia mereka karena dakwah Rasul akan menang, akan ditolong oleh Allah. Nanti orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Kecuali satu yang menangis, sahabat Rasul. Siapa? Ibnu Abbas. Kenapa Ibnu Abbas menangis? Ibnu Abbas itu adalah sahabat yang paling faham dengan tafsir ayat. Kenapa beliau menangis? Yang lain pada bergembira, Ibnu Abbas menangis. Ditanya sama sahabat, kenapa hari kamu? Nggak begitunya lah gambarnya. Ini kan berita gembira. Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan. Lalu nanti orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa kamu nangis? Bukankah ini kabar gembira? Apa kata Ibnu Abbas? Kalau kemenangan itu sudah datang, artinya tugas Rasul sudah selesai. Dan itu artinya Rasul akan dipanggil pulang. Dan benar ternyata setelah itu, setelah kemenangan, tidak lama kan Rasul kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau datang kemenangan, datang pertolongan Allah, datang kesuksesan, datang kebahagiaan dalam hidup kita, Allah memberi panduan.
apa yang harus dilakukan oleh kita? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, kata Allah. Wastaghfirhu, u-nya buang kalau wakaf. Wastaghfir. Jadi bukan wastaghfir, tapi wastaghfir. Mau nggak kalau suatu saat jadwal saya hari Senin diisi sama anak saya? Anak saya ini lulusan Al-Azhar Mesir, Kairo, alhamdulillah bismillah. Beliau sudah hafal Quran, beliau sudah mendapatkan sanad, beberapa sanad lah banyak. Sanadnya naon muncul orang mah sertifikat ijazah bahwa bacaannya itu nyampe ke Rasulullah. Jadi bacaan dia diperiksa sama gurunya, gurunya diperiksa sama gurunya lagi diperiksa lagi, terus nyampe ke Rasul. Nah bacaan kita tuh harusnya tuh begitu Bu. Jadi kita kan nggak tahu ya bacaan kita teh bener apa enggak sekarang teh. Saya dulu pernah kursus sama Syekh Hanofa Maulana 10 hari 10 malam. Dari ba'da tahajud sampai jam 10 malam setiap hari. Telulus eta Al-Fatihah. Gak lulus Bu. Baru saya bilang alhamdulillahi rabbil alamin, jebret. Naon Ustaz salahna asa geus bener cek saya teh gitunya. Itu robbil bukan robbil. Naon bedana cek saya teh asa sarua. Yang satu itu yang tadi Bu Sufi itu ada udara masuk ke hidung. Jadi kalau ditulis mah seperti R-O-P-B katanya gitu. Robbil alamin. Harusnya R-O-B-B gitu. Robbil bukan robbil. Kalau mengucapkan baknya salah nanti ada huruf, ada udara masuk ke hidung itu jadi suara P. Halah, aing mah cek saya teh manis susah tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Jebret. Naon deui nu salah cek saya teh nya. Kenapa sih? Itu kan na, bukan no. Ihdina si-nya kan tebal. Condong kita kan ketarik ihdinas nas harusnya ihdinas nas nu monyong nate dinasod bukan dinu na. Halah gening salah tuh. Berarti saumur ieu teh salah baca Al-Fatihah teh 10 hari Bu saya nggak lulus. Setelah itu saya ikut lagi pelatihan 2 kali. 2 kalinya itu 3 hari. Baru saya lulus Al-Fatihah sama dapat ijazah dari huruf alif sampai huruf ya. Terus baru talaki setengah juz. Dianggap bener saya tuh karek setengah juz. Sampai sekarang belum talaki lagi karena sekarang udah jauh. Talakinya sama anak. Nah anak saya ini alhamdulillah biiznillah. Beliau sudah punya sanad beberapa jalur. Beliau juga sudah punya istilahnya tuh. Jadi kata Rasul bacaan Al-Quran kita tuh ada 7 riwayat gitu ya. Nggak mikir lah orang melihir. Pokoknya ada 7 huruf, ada 7 dialek gitu. Nah, anak saya itu dari 10 riwayat itu beliau sudah 6 alhamdulillah dapat. Tau nggak bayangkan Bu setoran kawas kumaha lieur saya oge ningali natenya. Kan setorannya online sama seho-sehonya di Mesir, di Palestina, di Saudi, di Madinah. Kata saya Allah meni nyeri sirah nempon natenya. Kadang jam sabar. Mau nggak suatu hari nanti khusus ngebahas Al-Fatihah? Benernya teh nu kumaha, anu salahna teh nu kumaha gitu. Da saya kalau saya bilang ya ayyuhalladzina amanu, anak saya teh bari ngaleos ibu zalna kurang tipis cenah gitu. Kata saya teh meni salah wae. Tapi justru dengan taunya kita salah, kita tuh nggak jadi putus asa, aing masalah wae gitu ya. Tapi dengan taunya kita salah, terus kita belajar, maka ketika salah tapi kita belajar, kita tuh jadi bunga, jadi bahagia. Karena kata Rasul, kalau ada orang baca Quran salah, tapi dia belajar, pahalana double. Kalau kita nggak tahu kita punya yang salah, terus kita kemudian tidak belajar,
Tutup buku, tutup Quran teh alhamdulillahirabbil alamin. Coba Bu, kalau orang-orang yang sangat warok ya, tutup Quran tuh bukan alhamdulillah, astagfirullahalazim. Karena bisa jadi ada yang salah. Inna ma'al usri yusra. Kata anak saya, bukan yusra Ibu. Yang benar gimana ya? Inna ma'al usri yusra. Bukan yusro, tapi yusro. Karena mengucapkan sin itu bukan sin, tapi sin, sa. Jadi bukan yusro, tapi yusro. Alah, cek saya tanya, Masya Allah. Kenapa sih Bu Sufi harus segitunya? Setiap huruf di dalam Al-Quran itu punya haknya. Karena kalau tidak dipenuhi artinya jadi salah. Banyak lah ya. Kul dengan kul. Kul makanlah. Kul katakanlah. Kalau kita bilang kul huwallahu ahad, lebok taeta Allah kan gitu. Makanya kita nyuruh makan Allah tuh. Ya Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mau ibu-ibu di masjid, di musola, Allahumma jakirna, astagfirullahaladzim. Harusnya kan dari kata zakara. Zakara itu mengingat, ya Allah ingatkan aku dari Al-Quran yang aku dilupakan oleh Al-Quran. Tapi kalau ibu bilang Allahumma jakirna, jakirna, atau ibu bilang Allahumma gfirli junubi. Nah, junub berkutu minta ampun, junub mah tinggal mandi we. Yang betul zunub. Nantilah kapan-kapan ya anak saya suruh ke sini, mudah-mudahan dia mau. Karena anak saya mah nggak seperti ibunya. Anak saya mah pemalu, ibunya malu-maluin. Tapi kemarin waktu saya sakit, saya suruh dia gantiin saya di salah satu majelis. Saya tanya sama ibu-ibunya, gimana Bu anak saya? Ibu Sufi nanti pokoknya teteh harus ini lagi ya. Kita tuh baru tahu ini tuh salah gitu. Jadi pengen belajar. Ya minimal Al-Fatihah, kurang bener ya Bu ya. Kan Al-Fatihah mah fatal, menentukan sholat kita benar atau enggak. Kapan-kapan lah insya Allah. Apa yang harus kita lakukan kalau kita evaluasi itu? Yang pertama adalah fasabbih. Ya teh di mana deui rek cocoretannya pinuh pisan. Itu udah menit kehapus atuh. Ada yang bawa sanitizer? Yang pertama yang kita lakukan itu adalah fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah. Kenapa kalau dalam evaluasi kita harus bertasbih? Bertasbih itu apa sih? Mensucikan Allah. Tasbih itu lafaznya gimana? Subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci dari apa? Suci dari kesalahan, suci dari kekurangan, suci dari ketidaksempurnaan. Jadi kalau ada evaluasi diri kita, boleh Bu sini Bu. Kalau ada evaluasi dalam diri kita, kemudian ada yang salah, tong nyalahkeun Allah gitulah kasarnya. Mohon mangga. Aku abdi bisa kawalat miwarang sepuh. Sepuh jangan-jangan abdi lebih tua ya. Punten ya punya. Ambeh kasorot di YouTube. Sabbaha itu artinya mensucikan. Yusabbihu, kita bertasbih. Sakedik we Bu yes. Mensucikan itu dari perkara yang salah, dari yang perkara yang tidak sempurna, tidak seimbang, kurang dan seterusnya.
Kalau tabarok apa artinya? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Coba buka terjemahannya. Saya mau kasih lihat sama ibu bahwa maha suci itu ada dua konotasinya. Maha suci kan? Maha suci Allah, kalau kata sabbaha, maha suci Allah dari segala kekurangan. Jadi kalau dalam proses evaluasi kita punya menemukan kekurangan kita, salah kita, dosa kita, kekeliruan kita, jangan nyalahin Allah. Kenapa kamu tara taklim? Bongan we Allah teh teu mere rezeki ka abdi teh, jadi we abdi riweuh jualan, jadi we teu ka majlis taklim. Enggak boleh. Allah itu maha suci. Hatur nuhun jazakallahu khair. Allah itu maha suci. Tapi kalau tabarak di surat Al-Mulk yang depannya kan tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang di tangannya segala kekuasaan. Kalau tabarok maha sucinya tuh karena Allah punya kuasa yang besar banget. Sempurna banget. Ya sebetulnya dua-duanya nyambung tapi penekanannya berbeda. Kalau yang sabaha itu penekanannya menunjukkan bahwa Allah tuh nggak punya kekurangan. Kalau tabarok menunjukkan Allah tuh kekuasaannya besar banget gitu. Nanti kalau kita bahas dulu kan kita pernah bahas ya surat Al-Mulk ya. Dari awal sampai akhir Allah tuh membahas tentang kekuasaan Allah. Itu satu. Jadi kalau dalam proses kita bermuhasabah, temukanlah kekurangan-kekurangan kita, kekeliruan kita, kesalahan kita, tapi jangan salahkan Allah. Jangan salahkan orang lain. Bertasbihlah kepada Allah. Bihamdi rabbik. Jadi aspek evaluasi itu, aspek muhasabah itu, yang pertama adalah bertasbih. Apa? Mensucikan Allah. Ini kalau ibu catatan doang. Kalau ada temen, lihat dong catatan tadi ngaji, nyatet gini doang. Sucikan Allah maksudnya teh naon, lamun orang evaluasi itu baca subhanallah, 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 subhanallah gitu. Kan bukan ya? Jadi kalau ibu nulis begini, udah ngerti maksudnya tuh apa gitu ya. Sucikan Allah. Temukan kekurangan, kesalahan, kekeliruan, tapi jangan salahkan Allah. Yang kedua adalah tahmid. Fasabbih bihamdi rabbik. Tahmidnya kepada siapa? Kepada Rabb, kepada Allah. Jadi kalau dalam ini tadi kita menemukan kekurangan, maka dalam evaluasi itu temukan kebaikan, keberhasilan, kesuksesan, kesolehan kita, tapi yang dipujinya adalah Allah. Gue gitu loh ya, kemarin tanggal 9 Zulhijjah puasa dong. Bihamdi rabbik. Maka dalam proses evaluasi itu kita perbanyak mengucapkan hamdalah setiap kita menemukan kebaikan di dalam diri kita. Alhamdulillah setahun ini teh saya nggak pernah meninggalkan sholat. Terima kasih ya Allah sudah diberi hidayah. Alah tibang sholat doang Bu Sufi. Kata siapa? Banyak orang yang udah tua tapi belum mau sholat. Itu tuh nikmat besar loh. Alhamdulillah ya Allah. Tahun ini teh walaupun baru di bulan-bulan terakhir, saya tuh diberi hidayah untuk thalabul ilmi ke majelis ta'lim. Alhamdulillah. Enggak bilang, aku gitu loh ke majelis ta'lim. Kamu? Enggak gitu. Temukan itu tuh. Supaya apa? Supaya itu tuh mengafirmasi kita. Ini Allah di dalam surat Ad-Duha. Saya pernah bahas surat Ad-Duha belum sih? Udah belum? Belum biasanya. Nantilah kapan-kapan. Ketika
Rasulullah SAW dalam keadaan bersedih karena lama nggak turun ayat Al-Quran. Lalu Rasul diolok-olok oleh orang Quraisy, oleh orang-orang kafir Quraisy, Muhammad ditinggalkan Tuhannya, Muhammad ditinggalkan Tuhannya gitu. Sedih hati Rasul bukan karena diolok-oloknya, tapi khawatir jangan-jangan benar Allah tuh meninggalkan saya gitu. Lalu oleh Allah diupah apeh, dikasih ditenangkan. Kamu kan dulu yatim, aku yang menjaga, kata Allah. Diutuslah, digerakkanlah hatinya Abu Thalib, digerakkanlah hatinya Siti Halimah dan seterusnya. Wa wajadaka dhalan fahada. Kamu teh dulu bingung, dalam keadaan galau. Aku yang ngasih petunjuk, kata Allah gitu. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dulu kamu tuh lemah, nggak punya apa-apa. Hayang diusap wae ku Bu Supi tiap sabar menit geuleuh. Kamu yatim, aku yang ngurus, kata Allah. Kamu bingung, aku yang kasih petunjuk. Kamu lemah, aku yang mencukupkan. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah pilihkan Sayyidatina Khadijah. Allah pilihkan pamannya Abu Thalib yang KTBLC-nya sakti banget. Jadi Rasul itu kalau bawa KTBLC dari pamannya Abu Thalib, walaupun dia akhirnya nggak masuk Islam, tapi KTBLC Abu Thalib itu luar biasa ampuhnya. Kemanapun Rasul pergi, kalau bawa KTBLC Abu Thalib aman. Puji Allah sebanyak-banyaknya, kerdilkan, kecilkan kita diri sendiri supaya kita tidak mempunyai kesombongan. Karena antara syukur dengan berbangga diri itu beti. Beda tipis. Lagi haji, ada jamaah yang nangis, saya mah jadi enggak ke Raudhoh, meni pas saya pas ditutup gitu. Terus ada yang satu, saya mah alhamdulillah sampai sejam di dalam saya mah bisa sholat berapa rakaat. Antara bersyukur dengan berbangga diri, beda-beda tipis. Insyaallah. Wastaghfir. Gimana, Bu? Coba sekali lagi. Hakna mana? Wastaghfir. Soknya. Apalagi nanti di latihan huruf ain, ongkek terlalu. Saya sampai mau muntah latihan huruf ain. Yang ketiga, kata Allah, kalau dalam berevaluasi itu maka banyakin istighfar. 3 ini yang harus ada dalam proses evaluasi. Kan Bu Sufi, ini ayatnya konteksnya tentang kemenangan, ya kan? Idza jaa nasrullahi wal fath. Kenapa harus istighfar? Kita dapat kesuksesan, kita dapat kebahagiaan, dapat keberuntungan. Kenapa harus istighfar? Karena bisa jadi dalam prosesnya ada hak Allah yang kita abaikan, ada hak manusia yang kita abaikan. Sok naon orang evaluasi misalnya ya di tahun kemarin, pencapaian positif atau sukses apa yang Ibu pernah capai? Alhamdulillah tahun kemarin tehnya saya bisa wakaf ke pondok Qur'annya Bu Sufi 1 miliar. Amin ya Allah, mudah-mudahan ada dari 100 jamaah tuhnya. Bu Sufi
Tambi lumayan ngarojong Pondok Quran Bu Sufi ieu mah sakedik tapi nya samiliar gitu. Tapi itu kan bahagia Bu. Kebahagiaan kan kita bisa bersedekah, kita berwakaf. Tapi apakah dijamin ketika kita proses mendapatkan uang 1 miliar itu kita sholat awal waktu terus? Kita tidak meninggalkan tilawah Quran, kita tidak menyakiti perasaan orang lain. Itu mah dari hasil jualan cilok Bu Sufi samiliar teh misalnya gitu. Ayah tahu nu bisnis cilok untungna miliaran. Eta mah saya yang bisnis. Bisa jadi ada tetangga yang risik karena warawiri mobil angkutannya. Salesnya warawiri, kagandengan, bisa jadi ada tetangga yang risih, eta nurun-nurunkeun acina mending ngararebul. Bisa jadi karena kita lagi sibuk ngitung Allahu Akbar nggak kedengeran. Tiba-tiba, geuning udah jam 2 kakarak sholat zuhur, sangat mungkin. Boleh jadi ketika kita menerima untung kita nggak langsung ngeluarin zakat. Kita malah ganti mobil heula, beli apartemen heula. Zakatnya lupa, pas ada yang ngingetin baru inget. Boleh jadi. Jadi walaupun itu kebaikan yang kita dapatkan, walaupun dalam proses muhasabah itu adalah kesuksesan, kesolehan yang kita dapatkan, tetap harus istighfar komodei. Lamun yang kita muhasabah tuh kita menemukan yang salah, yang dosa, yang kurang. Ya Allah, sampai setua ini Al-Fatihah saya can bener-bener, kan itu kan geus karuhan eta mah kudu diistighfarannya. Tapi kalaupun misal enggak Bu Sufi, saya mah alhamdulillah udah dapat sanad talaki 30 juz misalnya gitunya. Alhamdulillah misalnya. Tapi benarkah dalam proses kita 30 juz itu kita tidak mengabaikan hak Allah? Tidak ada riya di dalam hati kita? Tidak mengabaikan hak orang tua? Nah kadang-kadang mah Bu, budak teh anteng gitunya punya imah pengalamannya. Anteng sama Al-Quran, orang kerpak-pikpak di dapur, aing mamne teh dibantuan. Gitu kan bisa jadi. Bisa jadi orang tuanya tuh lagi ingin ditemani, tapi anaknya sibuk dengan Al-Quran. Ayah mereno gitu. Alhamdulillah Bu Sufi tahun kemarin mah saya teh bisa renov rumah. Alhamdulillah. Rezekinya halal. Tanya sama tetangga. Renov rumah 6 bulan, jangan-jangan selama 6 bulan itu mereka kukulutus. Nih kararanda yang aing mah eta nu motong keramik. Udah berisik, ngabul deui gitunya. Gedak-geduk pakuna gandeng. Jadi we incu urang rek sare hese misalnya teh. Belum lagi airnya ngalir bekas adukan, ngendep di depan rumah dia, jadi we jiga semen. Tuh. Mau protes, nggak enak, nggak protes, dah keheul. Mungkin nggak? Mungkin. Sebaik apapun kesolehan, kebaikan, kesuksesan, keberuntungan yang kita evaluasi dalam muhasabah kita, supaya dia tetap ligot, apa tadi ligot? Untuk esok bermakna untuk akhirat, maka kafarati dengan istighfar. Bisa ngaji, alhamdulillah. Tapi tetap harus istighfar, bahwa mah aya keneh nu salah kan gitu. Bisa sedekah, alhamdulillah, tetap istighfar. Jangan-jangan ada riya dalam hati kita. Karena riya di dalam hati itu kadang-kadang kata Rasul, seperti jejak langkahnya semut. Semut hitam di atas batu yang licin di dalam hutan belantara. So kadang ngomong. Langkah semut hitam di atas batu yang licin di tengah hutan belantara gak akan kedengeran. Lalu bagaimana ya Rasul?
kita bisa terhindar dari kemusyrikan seperti itu. Kata Rasul, baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa dah ujug-ujug dah ya. Ibu kan lihat tadi saya lagi megang ini nggak mijit ini. Bae atulah tinggal mijit doang cek Allah teh nih. Udah? Naon tadi teh? Doa. Jadi tidak ada orang yang bisa terhindar dari syirik-syirik kecil seperti itu, Bu. Susah. Kita udah rapi-rapi pakai jilbabnya, begitu ke kondangan ningali pakai rok mini. Alhamdulillah abdi mah nutup aurat gitu. Da eta teh atuh aya meureun gitu dan hati teh gue gitu loh gitu. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah, min an nusyrika bika, dari mensekutukan engkau, dari musyrik kepada engkau, syai'an na'lamu, dengan sesuatu yang mungkin kami tahu, wa na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami beristighfar kepadamu ya Allah dengan kemusyrikan yang kami kagak sadar bahwa itu teh kemusyrikan gitu. Saya mah ya kalau enggak minum obat itu teh enggak akan sembuh dah saya mah. Cuk Allah teh sotoy maneh. Allah mah teu kitunya. Seolah-olah kita tuh hanya bisa sembuh kalau pakai obat itu, pakai ke dokter itu. Kalau ke dokter itu mah nya saya baru diusap aja menegas asa cager. Kan sok aya nu gitu. Itu jangan-jangan itu adalah menyekutukan Allah dengan makhluknya. Nauzubillah min dzalik. Banyak kan itu kufur-kufur lisan kayak begitu ya. Makanya kenapa di dalam fikih pulasaran jenazah yang waktu itu saya kasih pelatihan ibu-ibu, apa salah satu yang haram dilakukan oleh ahlul mayit? Niyahah. Apa niyahah? Meraung-raung. Jadi kalau ada orang keluarganya ada yang meninggal terus keluarganya nangis, baceo ngomong gitu ya. Nah, itu harus sama ibu harus dikondisikan karena bisa jadi dia melakukan kemusyrikan di dalam lisannya. Mama, Ate nggak bisa hidup kalau nggak ada mama. Musyrik tuh. Emang yang menghidupkan, yang mematikan itu ibunya? Atau seorang istri suaminya meninggal terus meraung-raungnya kayak begitu? Suruh istighfar. Saya kalau ngurus jenazah, ayo Bu, siapa yang mau ini, kan biasa sok ngesun heula, naon heula gitunya. Sok mangga. Saya biarin Bu, kalau mereka nggak ngomong, nggak nangis, saya biarin aja ya, nangis-nangis sedikit wajar lah, manusiawi kan gitu. Tapi kalau udah mulai ngomong, saya gusur. Kalau laki-laki saya cari keluarganya, angkut, suruh ke kamar. Karena biasanya kesedihan itu membuat orang kan emosional. Boro-boro iman yang berbicara, kadang-kadang logika juga nggak bisa pakai logika bicaranya gitu. Gimana nanti mama hidup kalau papa nggak ada? Musyrik tuh. Bayangin betapa kalau Allah kalau kita gitu ya sebagai kayak begitu kan, misalnya kita jadi anak, ada anaknya misalnya laki-laki kaya bager soleh merencek si budak eta teh ai si mama pan aya abdi atuh kan bisa gitu. Sekarang bayangin Allah ketika hambanya mengatakan saya teh nggak bisa hidup kalau nggak ada papa. Cek Allah teh Gusti kan Allah menciptakan, Allah menghidupkan, mematikan, yang ngasih rezeki. Saya depan rumah ada tetangga suaminya meninggal pas hari raya Idul Fitri kemarin. Hari raya Idul Fitri saya dimintai bantuan. Bu Sufi tolong si bapak itu lebaran teh saya tuh masih pakai baju lebaran tuh Bu, pakai baju simar atunya.
Nyetiran ke UGD. Meninggal. Kemarin saya ngobrol, nggak berasa ya Bu, udah berapa bulan masih nangis-nangis. Terbukti kan ternyata si bapak nggak ada juga, anak tetap hidup, kita tetap hidup. Saya bilang, ini tuh bagian dari cara Allah menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Insya Allah suami kita itu hanya jalan. Dia tuh hanya paralon, hanya keran, reservoirnya mah Allah. Kalaupun keran ini ditutup, Allah akan alirkan rezeki itu kemana saja, lewat jalan mana aja. Wastaghfirhu, ya. Jadi dalam proses evaluasi itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau kita nggak bisa tasbih, kita nggak bisa tahmid. Kalau ibu nggak bisa mensucikan Allah, masih melihat celaknya Allah, orang gak akan bisa memuji Allah. Saya pernah kasih contoh sama ibu. Misalnya saya diajak sama ibu ke sebuah butik. Bu Sufi, ayo buat Bu Sufi ceramah, saya beliin gamis di butik mahal. Terus saya lihat, itu bagus banget. Dari jauh kelihatan tuh bagus banget. Bahannya bagus, muteknya bagus, rendanya bagus, pokoknya bagus. Tertarik saya. Pas saya pegang gini, seret. Ternyata ada bolong. Jadi muji tuh. Kenapa? Karena masih terlihat ada kekurangan. Paham? Kenapa fasabih bihamdi rabbik digabungkan? Dan itu di Al-Quran ada di beberapa tempat. Karena kalau orang tidak bisa mensucikan Allah dari kekurangan, orang gak akan bisa memuji Allah. Udah, capek. Kebayang Bu? Jelas? Kenapa kita harus muhasabah? Karena itu perintah Allah. Dalam surat apa? Al-Hasr ayat 18-19. Siapa yang disuruh melakukan muhasabah itu? Setiap jiwa. Syaratnya dia punya iman. Makin bagus imannya, makin bagus kualitas muhasabahnya. Kalau imannya ecek-ecek aja, mungkin dia ya muhasabahnya global aja. Tapi makin bagus imannya, nanti muhasabahnya akan makin detil. Setelah perintah bermuhasabah itu, Allah kasih gambaran kepada kita bahwa muhasabah itu jangan macem-macem, jangan manipulatif, jangan sembarangan. Kenapa? Karena Allah khabirum bima ta'malun. Allah maha detil mengetahui semua yang kita kerjakan. Kenapa harus muhasabah? Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang melupakan Allah. Yaitu orang-orang yang ketika lupa kepada Allah, dia akan lupa kepada dirinya sendiri. Dia akan lupa tujuan hidup. Padahal tadi Allah sebutkan di ayat 18-nya tujuan hidup itu apa? Lighad, untuk besok di akhirat. Kemudian caranya kita tadabur dari surat An-Nasr. Ketika kita mengevaluasi diri itu, yang harus kita lakukan adalah bertasbih, mensucikan Allah. Kalau kita menemukan kekurangan dalam muhasabah kita, maka sucikanlah Allah dari segala kekurangan. Karena Allah tidak punya salah, tidak punya kurang, tidak pernah keliru, tidak pernah tidak seimbang. Kemudian bertahmidlah, pujilah Allah, kesampingkan diri kita sendiri ketika kita mendapatkan kebaikan, kesuksesan, keuntungan, keberhasilan. Pujilah Allah setelah kita mensucikannya. Dan tidak boleh lupa, walaupun dalam proses muhasabah itu kita menemukan keberhasilan, kebaikan, kesolehan, kesuksesan, tidak boleh lupa kita tetap beristighfar. Karena boleh jadi dalam keberhasilan itu kita mengabaikan hak Allah,
atau hak manusia lainnya. Nah, ayeuna mah ada tepat waktu Bu Sufi ya. Sok ada 15 menit untuk bertanya. Tadi saya udah bilang sama suami, Bi jemput ya ibu selesainya 10:30. Jadi saya kayak princess sekarang mah Bu, diantar-antar kemana-mana. Biasa namanya jika supir Gojek atau kali itu dia nyetir sendiri. Mangga. Ayo, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sufi, tasbih. Boleh nggak? Saya kebiasaannya gini, kalau saya membaca Subhanallah gitu ya. Udah itu Maha Suci Engkau ya Allah. Tapi hamba sangat banyak dosanya ya Allah. Dosa hati, pikiran, penglihatan, pendengaran, ruh dan jasad hamba. Mohonkan hamba ya Allah untuk Engkau sucikan. Boleh nggak kita meminta untuk disucikan hati, pikiran, dan kemudian seluruh tubuh kita. Kemudian dengan tahmid, suka kalau lagi sholat tahajud baca berkali-kali Alhamdulillah, kemudian baru terima kasih di dalam hati, Alhamdulillah atas nikmat, atas rahmat. Boleh nggak kita seperti itu? Terima kasih Bu Sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung atau ada lagi Ibu yang akan bertanya? Langsung dulu ya. Nanti mungkin terinspirasi dari pertanyaan orang lain. Ketika kita mensucikan Allah, kita boleh meminta sesuatu atas dasar asma Allah. Wahai Allah yang maha suci, tidak punya salah, tidak punya celah, tidak punya kekurangan, sucikanlah saya dari kesalahan, walaupun akan berbeda konotasi sucinya Allah dengan sucinya kita. Cara Allah ngasih pahala seindah itu, ya Bu ya. Jadi boleh Bu, walaupun kita tidak boleh berpikir bahwa sucinya kita itu sama dengan sucinya Allah, gak mungkin. Seperti di surat Ar-Rahman ayat 61, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan manusia kecuali kebaikan dari Allah. Sama enggak? Sama enggak? Dua-duanya sama disebut ihsan. Beda lah pasti. Saya tukeran kado sama si orang paling keren atunya, sama Pangeran Charles misalnya gitunya. Saya tukeran kado gelas. Kira-kira sama nggak gelas saya sama gelas Pangeran Charles? Mungkin aja Pangeran Charles akan ngasih saya gelas sarua dah Bu Sufi lah palingan anu setengah losin 20.000 tehnya di pasar anyar gitu. Tapi kan dia punya harga diri dong. Masa raja ngasih gelas yang begitu? Pasti dia akan ngasih gelas yang lebih baik daripada gelas yang mungkin saya bisa beli. Sama gelasnya. Tapi masing-masing menunjukkan kadar kualitasnya. Sebagus-bagusnya ada imam buat Pangeran Charles gitu misalnya ya. Saya teh pengen ngasih yang terbaik. Sebagus-bagusnya gelas yang mampu saya beli mungkin adalah sejelek-jeleknya gelas yang bisa dibeli oleh Pangeran Charles. Hal jazaul ihsan, tidak ada kebaikan manusia illal ihsan kecuali oleh Allah dibalas dengan kebaikan lagi. Beda kebaikan manusia dengan kebaikan Allah. Boleh. Ketika kita misalnya meminta, memuji Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah, terima kasih bla 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 dan seterusnya. Jadikanlah hamba orang yang senantiasa bersyukur kepadamu. Karena tidak disebut bersyukur kepada Allah, salah satunya adalah kalau tidak berterima kasih kepada manusia. Karena nikmat Allah yang datang kepada kita tuh bisa jadi melewati sekian banyak orang. Gak apa-apa. Yang kemarin berhaji itu alhamdulillah
Jadi waktu saya ngisi manasik haji di sini tehnya, saya teh keceplosan kan nyebutin nomor HP. Jadi we ngaburu dulu Bu. Dari Malaysia, dari Australia, dari Inggris, dari Papua, dari mana-mana banyak. Minta doa. Nah, salah satunya itu doa yang saya susun untuk di Arafah itu adalah doa Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan pada Allah itu ada asma-asma yang baik dan mintalah dengannya. Ar-Rahman, wahai Allah yang Maha Pengasih, jadikanlah saya orang yang punya rasa kasih. Kasihanilah saya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan susah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit. Kasihanilah orang-orang yang saya kasihi. Terus itu dari satu Asmaul Husna, doanya berebet banyak. Ya Rozak, wahai pemberi rizki, karuniakanlah rizki kepadaku bla 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 bla. Jadikanlah aku sebagai wasilah pemberi rizki kepada manusia sebagai perantaramu ya Allah. Senang gak kalau kita jadi perantara Allah? Senang. Kalau kita jadi perantara Allah, yang Maha Ar-Rozaknya Allah. Tapi kita minta kepada Allah yang Maha Ar-Rozak supaya selain Allah memberikan rezeki kepada kita, kita minta sama Allah, ya Allah, pilihlah saya untuk menjadi perantara rizkimu bagi manusia lain. Kan bahagia tuh kalau gitu. Boleh. Jadi minta sesuatu dengan Asmaul Husna. Ayatnya di surat Al-Baqarah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha.